Halo, selamat datang di lesson berikutnya untuk course kerajaan atau kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ini. Kali ini kita udah sampai di materi pembahasan tentang kerajaan Singasari. Jadi setelah sebelumnya kita udah bahas beberapa kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara, kali ini aku bakalan lanjutin ke pembahasan tentang kerajaan Singasari. Kerajaan ini tuh kerajaan yang cukup sering disebut-sebut dan cukup terkenal juga gitu. Selain kerajaan Kutai, terus juga kerajaan Tarumanegara, ini juga salah satu kerajaan yang sering disebut-sebut gitu. Oke. Sekarang kita bakal bahas gimana kerajaan Singasari itu. Pendirinya, kehidupan sosial ekonominya, dan segala macamnya di sini. Oke? So, pastiin kalian nonton dengan cermat, dengan teliti, dan simak dengan baik penjelasan yang bakalan aku kasih. Oke? Yes. Nah, untuk informasinya sendiri, kerajaan Singasari itu adalah kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok. Ken Arok sendiri sebenarnya masih kurang jelas ya asal usulnya. Menurut kitab Paraton, katanya Ken Arok ini anak dari seorang wanita tani di desa Pangkur. Nah, tapi para ahli sejarah sih menduga kalau ayah Ken Arok itu seorang pejabat kerajaan, soalnya dilihat dari sifat-sifatnya dia. Oke, gitu ya, sekilas tentang Ken Arok. Nah, kerajaan itu terletak di Tumapel. Jadi Ken Arok itu dulunya cuma seorang abdi dari aku itu kayak bupati gitu. Aku di Tumapel, tapi dia itu punya keinginan buat menduduki jabatan jadi aku, padahal dia tuh cuma abdinya doang gitu. Nah, ini jadi dia tuh seorang seorang abdi dari aku di Tumapel, Tunggulametung, dan kemudian dia tuh punya keinginan untuk menguasai atau untuk jadi abdi di Tunggulametung, di Tumapel itu gitu. Jadi dia tuh pengen menggantikan posisi si Tunggul Ametung yang saat itu merupakan aku dari Tumapel gitu. Nah, akhirnya Ken Arok ini membunuh si Tunggul Ametung. Nah, dan memperistri Ken Dedes atau istri dari Tunggul Ametung. Jadi dia udah dibunuh dengan tipu muslihat segala macamnya. Terus dia berhasil mengangkat dirinya jadi aku, dan dia memperistrikan Dedes. Oke. Nah, jadi dia juga mengumumkan kalau si Ken Arok ini adalah penjelmaan dari Dewa Brahma, Wisnu, dan Shiva. Jadi supaya masyarakat di situ tuh menerima dia sebagai seorang pemimpin. Nah, itu sumber sejarah kenapa bisa Ken Arok itu jadi raja di Singasari. Nah, Singasari ini kehidupan ekonominya bertumpu di sektor perdagangan dan pertanian, karena daerah atau letak dari Singasari itu dekat sama lembah Sungai Brantas. Nah, jadi mungkin di situ banyak sumber mengatakan kalau Singasari itu dulunya menggantungkan kehidupan mereka di sektor pertanian gitu. Nah, untuk kehidupan sosialnya sendiri mengalami pasang surut ya. Jadi di masa pemerintahan Ken Arok ini kesejahteraan rakyat itu benar-benar diperhatiin. Jadi segalanya itu dilindungin gitu, rakyatnya. Terus ada kemakmuran dan keteraturan hidup juga di masyarakat. Nah, tapi di masa pemerintahan Anusapati di sini
ada surut lah. Jadi ada sumber yang bilang kalau Anusapati itu lebih senang kayak melakukan kegiatannya sendiri gitu, sampai dia lupa untuk tanggung jawabnya dia sebagai raja dan untuk membangun kerajaan gitu. Nah, tapi di masa Wisnuwardana kehidupan rakyat itu balik lagi, kemakmuran itu bisa dirasain lah gitu. Dan di masa pemerintahan selanjutnya di Kartanegara, waktu Kartanegara menjabat juga kerajaan itu dibangun dengan baik gitu, jadi rakyatnya bisa aman dan sejahtera gitu ya. Jadi di sini juga kita bisa tahu untuk kehidupan sosial di kerajaan Singasari ini banyak candi-candi kan, banyak juga patung-patung gitu. Nah jadi udah spiritualnya itu udah mulai berjalan baik. Nah apalagi di masa pemerintahan Kertanegara kehidupan agama itu berjalan dengan baik kayak gitu. Kalau untuk kehidupan politiknya sendiri sama kayak kehidupan sosialnya, karena berganti-ganti raja jadinya pasang surut gitu. Tapi beberapa politik yang terkenal di kerajaan Singasari itu untuk di dalam negerinya, ketika kerajaan ini mengadakan pergeseran pembantu-pembantunya, terus juga ketika mereka itu berbuat baik gitu kepada lawan-lawan politiknya, kayak itu mengangkat putra Raja Kediri jadi menantunya, terus juga memperkuat angkatan perang dan sebagainya. Nah kalau untuk politik luar negeri yang terkenal itu, kerajaan Singasari ini melaksanakan ekspedisi Pamalayu buat menguasai kerajaan Melayu serta melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Melaka. Jadi ekspedisi Pamalayu ini terkenal banget ya, dan ini tuh yang dilakukan oleh kerajaan Singasari. Jadi ingat kalau ada keyword ekspedisi Pamalayu itu yang mengadakan itu kerajaan Singasari. Tujuannya apa? Untuk menguasai kerajaan Melayu dan melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Melaka. Oke. Selain itu juga ada politik luar negeri yang terkenal itu ketika mereka menguasai Bali, Jawa Barat, Malaka, Kalimantan. Ya, jadi mereka ekspansi daerah kekuasaan mereka. Oke, next ada pemimpin-pemimpin kerajaan dari Singasari ini. Yang pertama Ken Arok, kita udah bahas tadi informasinya, siapa Ken Arok itu dan sebagainya. Yang kedua itu Anusapati. Anusapati itu anak dari Ken Arok, tapi anak dari jadi di masa pemerintahannya Anusapati itu seperti yang aku bilang tadi, kalau kehidupan rakyat itu nggak terlalu dipentingin gitu, karena rajanya itu terlalu larut dengan kesenangannya. Di beberapa sumber ini dikatakan kalau Anusapati itu suka menyabung ayam. Nah jadi akhirnya pada suatu waktu peristiwa kematian dari Ken Arok itu kan terbongkar, terus sampai juga ke Tohjoyo. Tohjoyo itu putra Ken Arok sama Ken Umang, jadi bukan Ken Dedes. Nah Tohjoyo itu tahu kalau Anusapati suka nyabung ayam. Akhirnya si Anusapati itu diundang sama Tohjoyo untuk ngadain pesta sabung ayam. Nah waktu mereka lagi ngadu ayam gitu, tiba-tiba Tohjoyo itu menusuk Anusapati. Akhirnya Anusapati meninggal dan dimakamkan di Candi Kidal. Next, ini dia yang penggantinya yang menusuk Anusapati ini, Tohjoyo. Akhirnya waktu Anusapati meninggal, tahta kerajaan Singasari ini dipegang Tohjoyo. Tapi Tohjoyo nggak lama ya memerintahnya, soalnya anak dari Anusapati berusaha membalas kematian ayahnya. Akhirnya Tohjoyo digulingkan dan berhenti jadi raja di Singasari. Dan kayak sebenarnya menarik banget itu ya, kerajaan ini
untuk dipelajari, soalnya pergantian rajanya tuh pasti nggak dengan damai gitu, dengan konflik. Selalu aja ada Ranggabuni pun yang menggulingkan Tohjoyo ini gitu. Nah, Ranggabuni itu naik tahta kerajaan di tahun 1248, sejahtera sih ya di sini, dan akhirnya di tahun 1524 Wisnuwardana itu mengangkat putranya untuk menjadi raja ini, Kertanegara. Kertanegara itu raja terakhir di Singasari. Di masa Kertanegara, kerajaan Singasari mencapai masa kejayaannya. Jadi ini ekspedisi Pamalayu itu berdiri atau dilaksanakan di bawah pemerintahan dari Kertanegara. Selain itu juga ini Sumatera, menguasai Sumatera, ekspedisi untuk menaklukkan Bali, Jawa Barat, Malaka, dan Kalimantan yang tadi. And then untuk masa keruntuhannya terjadi karena terlalu sibuk. Jadi kerajaan Singasari itu terlalu sibuk mengirim angkatan perangnya, sampai akhirnya ada pemberontakan dari Jayakatwang yang merupakan masih sepupu Kertanegara. Akhirnya dalam serangan itu Kertanegara mati terbunuh, dan akhirnya setelah Singasarinya runtuh, Jayakatwang ini bikin kerajaan baru bernama Kerajaan Kediri, dan dia yang jadi rajanya. Oke. Ini ada beberapa peninggalan dari kerajaan Singasari. Yang pertama ada Candi Singosari, Candi Jago, Sumber Awan, Candi Kidal, tempat dimakamkannya Anusapati tadi, Arca Dwarapala, dan Prasasti Wurare. Jadi kebanyakan lebih ke candi-candi sih ya peninggalannya. Oke, itu dia materi kita hari ini untuk lesson tentang kerajaan Singasari. Next, aku bakalan jelasin lagi kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha lainnya. Pastiin untuk selalu keep in touch, share dan like juga video aku. Bye bye.